All right, let's get to work. Hey, Roman, you freaking out? No. Yes, you are. Can somebody just walk me through what we supposed to be doing? Justin, you didn't think it could get any better, huh? Here we go. Hell yeah! Oh, Hook 'em up. Brian, you're up! I'm gonna get you out of here. You're gonna have to jump! Dominic Toretto, you don't know me. You're about to. Looks like the sins of London have followed us home. Remember Owen Shaw? This is his big bad brother. We're being hunted. One last ride. Get low when the whistle go. Now we talking. Daddy's gotta go to work. This is a world that doesn't play by your rules. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sugiarto. Saya di sini akan meresensikan film yang berjudul tentang Furious 7 dan The Fate of the Furious. Furious 7 ini disutradarai oleh James Wan dan produser itu Neil Moritz dan Vin Diesel. Kemudian perusahaan produksinya itu ada Original Film dan Warner Film. Kemudian film ini didistribusi oleh Original Pictures. Kemudian saya akan menyebutkan tokoh-tokoh di film ini. Yang pertama itu ada Vin Diesel yang berperan sebagai Dom Toretto, terus ada Dwayne Johnson yang berperan sebagai Luke Hobbs, terus ada Michael Rodriguez yang berperan sebagai Letty Ortiz, lalu ada Paul Walker yang berperan sebagai Brian O'Connor, dan ada Jason Statham yang berperan sebagai Deckard Shaw. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sinopsis dari film Furious 7. Film ini menceritakan bagaimana seorang Dom Toretto yang diteror oleh seseorang yang bernama Deckard Shaw. Kemudian Dom pun dibantu oleh seorang agen yang bernama Mr. Nobody untuk mencari Deckard tersebut. Kemudian Mr. Nobody tersebut memberitahukan Dom jika ingin menemukan Deckard, maka Dom pun harus membantu Mr. Nobody tersebut untuk mencari seorang peretas teknologi, yaitu yang bernama Ramsey. Ramsey sedang diculik oleh seorang penjahat yang bernama Jakande. Awalnya Dom itu menolak penawaran tersebut karena Dom ingin mencari Deckard dengan caranya sendiri. Tapi Mr. Nobody menjelaskan bahwa Deckard itu sudah ditemui. Jika ia ingin menemukan Deckard, maka harus mempunyai alat Ramsey, yaitu yang bernama God Eye atau mata Tuhan. Karena dengan alat ini kita bisa mencari seorang dimanapun ia berada. Kemudian Dom pun setuju dengan penawaran
Mr. Nobody tersebut. Tetapi Dom ingin mencarinya dengan krunya sendiri. Lalu Mr. Nobody pun memperbolehkan dia mencari dengan krunya tersebut. Kemudian Dom dan krunya pun langsung memulai perjalanan untuk menyelamatkan Ramsey dengan menaiki pesawat terbang, dan ia mendarat di atas gunung Kaukasus. Dan singkat ceritanya, Dom dan krunya berhasil menyelamatkan Ramsey. Ketika Ramsey ditanyakan kemana alat tersebut, dan Ramsey pun menjawab dia menyimpan alat tersebut kepada temannya yang berada di Abu Dhabi. Lalu Dom dan krunya memutuskan untuk terbang ke Abu Dhabi dan mengambil alat tersebut. Kemudian setelah mendapatkan alat tersebut, Dom dan krunya langsung melacak di mana keberadaan Deckard Shaw. Dan Deckard pun berada di sebuah kayak pabrik udah nggak kepake, udah kosong, dan Dom dan Mr. Nobody pun langsung menyerbu Deckard Shaw. Ketika sudah menyampai di tempat Deckard Shaw, Dom dan Mr. Nobody langsung diserang oleh Moshe Jakande yang merupakan penjahat yang menculik Ramsey tadi. Dom dan tentara Mr. Nobody pun kewalahan karena dia kalah jumlah dan alat God Eye tadi berhasil direbut kembali oleh Moshe Jakande tersebut. Setelah itu, Dom dan krunya memutuskan untuk melawan mereka di Los Angeles, di mana tempat mereka sering balapan di sana. Lalu Dom memutuskan untuk melawan Deckard sendiri, sedangkan krunya melawan Moshe Jakande. Dom dan Deckard bertarung di sebuah parkiran, dan krunya itu melawan Moshe Jakande. Dia menggunakan mobil dengan cara oper-ngoper, karena Jakande ini dia mempunyai God Eye. Dia bisa tahu di mana kru Dom berada. Terus dia juga menggunakan semacam pesawat gitu, kayak pesawat pakai remote. Setelah kru Dom sudah hampir kewalahan menghadapi pesawat tersebut, tiba-tiba pesawat tersebut dihancurkan oleh Luke Hobbs yang sebelumnya dia terbaring di rumah sakit dan tiba-tiba tidak bisa kemana-mana. Terus Dom dan Deckard pun bertarung, dan akhirnya Deckard pun kalah. Tapi parkiran tersebut diledaki oleh Moshe Jakande. Tetapi Dom berhasil lolos dari parkiran tersebut, dan Moshe Jakande pun helikopternya ditembak oleh Luke Hobbs, dan mereka semua pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Selanjutnya saya akan mengulas tentang film The Fate of the Furious. Film The Fate of the Furious ini merupakan film lanjutan dari film Furious 7 tadi, dan film ini disutradarai oleh Gary Gray, dan produsernya itu ada Ricardo Del Rio dan Vin Diesel. Terus perusahaan produksinya itu ada Original Film dan Universal Pictures, dan film ini didistribusi oleh Universal Studio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinopsis film The Fate of the Furious. Film ini menceritakan di mana Dom Toretto yang di film sebelumnya dia bertindak sebagai leader di timnya, tapi di film ini dia bertindak sebagai pengkhianat. Dom Toretto mengkhianati timnya bukan tanpa alasan, karena dia dipaksa oleh seorang penjahat yang bernama Cypher. Apabila Dom tidak menuruti perintah Cypher, maka Cypher akan membunuh anaknya Dom dan mantan pacarnya Dom. Dom pun terpaksa harus mengikuti kemauan dari Cypher, dan dia harus mengkhianati timnya.
Kemudian tugas pertama Dom adalah mencuri kode nuklir yang dibawa oleh Menteri Pertahanan Rusia, dimana setelah dia mendapatkan kode tersebut, dia dihadang oleh timnya sendiri. Kemudian Dom pun lari dari timnya dan berhasil meloloskan diri. Lalu Dom pun ditugaskan kembali untuk pergi ke sebuah pangkalan militer yang berada di ujung Rusia, di mana tempatnya itu cuma ada es doang, nggak ada jalanan-jalanan, nggak ada pohon-pohon. Ketika Dom sampai di sana, Dom berhasil meledakkan EMP di bawah kapal selam. Alat EMP ini adalah alat yang berfungsi sebagai menurunkan daya, dan setelah meledakkan EMP tersebut, kapal selam itu bisa dikendalikan oleh Cypher dan timnya di tempat yang jauh. Tapi usaha Dom gagal karena timnya mengambil chip nuklir tersebut di dalam kapal selam tersebut, dan akibatnya kapal selam tersebut tidak bisa meluncurkan nuklir tersebut. Kemudian setelah itu Dom pun pergi dari pangkalan tersebut, dan di mobil dia sambil menunggu jaringan telepon dari Deckard Shaw, dimana sebelum Dom mengambil kode nuklir di Rusia tadi, Dom sudah menghubungi orang tua dari Deckard Shaw untuk membantunya untuk mengambil anaknya di Cypher. Deckard Shaw ini yang di film sebelumnya bertindak sebagai antagonis, tapi di film ini dia menjadi baik dia menolong Dom untuk mengambil anaknya Dom. Dan usaha Deckard pun berhasil. Mendapat panggilan dari Deckard Shaw dan mengetahui bahwa anaknya sudah berada di tangan Deckard Shaw, Dom langsung bergegas menghampiri timnya yang sedang kesusahan karena sedang dikejar oleh tentara dari pangkalan yang tadi. Dan Dom pun berhasil menyelamatkan tim-timnya dari kejaran tentara tersebut. Dom pun berhasil meledakkan kapal selam yang tadi dikendalikan oleh Cypher, dan mereka pun berhasil menyelesaikan tugasnya dan kembali hidup bahagia seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya saya akan memberikan penilaian saya tentang kedua film ini. Menurut saya kedua film ini sangat bagus untuk kalian yang pecinta film-film action, pasti akan menyukai film-film ini karena film ini menampilkan aksi-aksi yang sangat bagus dan menarik. Di balik kebagusannya, kedua film ini juga mempunyai kekurangan dari film Furious 7 itu, dimana wajah dari Brian O'Connor itu masih terlihat seperti editan di komputer, karena kita tahu Brian O'Connor atau Paul Walker ini meninggal setelah mengalami kecelakaan, dan syuting film Furious 7 ini pun belum selesai. Sebagai gantinya Paul Walker digantikan oleh saudaranya, dan wajahnya itu diedit dengan komputer gitu, jadi wajahnya terkadang masih terlihat bukan wajah aslinya. Kemudian kekurangan di film The Fate of the Furious itu hilangnya sosok Brian dan Mia. Walaupun Brian itu sudah mati di aslinya, tapi di film Fast and Furious ini dia belum meninggal, jadi kita tidak dikasih tahu kemana perginya Brian ini. Terus film ini juga mengandung amanat yang sangat sangat bagus sih, dimana kalau ketika kita sedang melakukan apapun, kita jangan mengkhianati keluarga kita. Seperti tadi gimana Dom itu tadi dia berkhianat karena ingin menyelamatkan anaknya dan mantan pacarnya, walaupun anaknya itu bukan dari
istri sahnya dia, tapi dia ingin menolong karena dia tidak ingin mengkhianati. Dom itu orangnya tidak ingin mengkhianati keluarga, jadi dia terpaksa mengkhianati teman-temannya tadi dan bekerja untuk Cypher demi menyelamatkan anaknya tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.